Bayangkan, suara takbir perlahan menggema. Ramadan hampir selesai. Umat Islam di seluruh dunia menanti satu momentum yang sama. Hari kemenangan. Namun setiap tahun, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah, kapan tepatnya Idul Fitri dirayakan? Di sebagian negara, hari raya bisa berbeda. Bahkan dalam satu negara pun, kadang umat Islam merayakan Idul Fitri pada hari yang tidak sama. Perbedaan ini bukan sekedar soal tanggal. Ia menyentuh dimensi ibadah, tradisi, bahkan kehidupan sosial. Di tengah dinamika itu, Muhammadiyah memperkenalkan sebuah gagasan besar, yaitu Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Sebuah upaya untuk menjawab pertanyaan lama umat Islam. Bisakah seluruh dunia memiliki satu kalender Hijriah yang sama? Dan lebih jauh lagi, bagaimana kalender ini memengaruhi penetapan Idul Fitri 1440 Hijriah tahun ini. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri kisah di balik kalender tersebut. Mengapa Muhammadiyah menggunakannya? Apa bedanya dengan sistem kalender yang digunakan di negara lain? Bagaimana respon dunia Islam terhadapnya? Dan mengapa Idul Fitri 1447 Hijriah berpotensi berbeda dengan pemerintah? Mari kita telusuri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Muhammadiyah, kalender bukan sekedar sistem penanggalan. Ia adalah bagian dari peradaban Islam modern. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid, yaitu pembaruan dalam memahami ajaran Islam dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kalender Hijriah, Muhammadiyah melihat satu persoalan besar, perbedaan tanggal antar negara yang terus terjadi setiap tahun. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa bulan sabit adalah tanda waktu bagi manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat ini menegaskan bahwa sistem kalender lunar bersifat universal bagi seluruh manusia. Dari sinilah muncul gagasan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. KHGT merupakan sistem kalender Islam yang menggunakan prinsip sederhana, satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Artinya apa? Jika di suatu tempat telah masuk tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal, maka tanggal itu berlaku bagi seluruh bumi. Berbeda dengan sistem lokal yang mempertimbangkan wilayah geografis tertentu, KHGT menggunakan pendekatan global dengan satu kesatuan wilayah penentuan bulan. Muhammadiyah secara resmi meluncurkan KHGT pada 25 Juni 2025 di Yogyakarta, dipimpin oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Peluncuran ini bukan sekedar proyek organisasi, tetapi disebut sebagai kontribusi Muhammadiyah bagi persatuan umat Islam dunia. Dalam sistem ini, penentuan awal bulan menggunakan hisab hakiki kontemporer atau perhitungan astronomi yang sangat presisi. Dasarnya adalah ijtima atau konjungsi bulan. Ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, jika kriteria visibilitas hilal telah terpenuhi secara global, maka bulan baru telah dimulai. Dengan pendekatan ini, kalender Hijriah tidak lagi bergantung pada pengamatan lokal, tetapi pada perhitungan astronomi global yang seragam. Manfaatnya sangat besar. Pertama, umat Islam di seluruh dunia dapat memiliki tanggal ibadah yang sama. Kedua, kalender ini memberi kepastian bagi kegiatan sosial, ekonomi, dan administratif. Ketiga, memperkuat simbol persatuan umat Islam secara global. Dalam perspektif Muhammadiyah, KHGT adalah lompatan pemikiran dari sistem kalender lokal menuju sistem kalender global. Seperti halnya kalender Masehi yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Semua people, ketika Muhammadiyah meluncurkan KHGT, banyak yang bertanya,
Apakah sistem ini sama dengan kalender yang digunakan di Turki? Jawabannya tidak sepenuhnya sama. Memang benar KHKT terinspirasi oleh konferensi kalender Hijriah Internasional di Istanbul pada tahun 2016. Konferensi tersebut menghasilkan kriteria visibilitas hilal yang dikenal sebagai kriteria Turki 2016, yaitu tinggi hilal minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat. Namun dalam prakteknya terdapat perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan otoritas keagamaan Turki, yaitu Diyanet. Perbedaan ini terletak pada dua pendekatan astronomi. Pertama, geosentrik, dan kedua, toposentrik. Pendekatan geosentrik yang digunakan KHKT memandang bumi sebagai satu kesatuan. Maka jika hilal sudah memenuhi kriteria di satu titik bumi, maka tanggal baru berlaku bagi seluruh dunia. Inilah yang disebut prinsip satu matlak global. Sementara itu, Diyanet Turki sering menggunakan pendekatan toposentrik yang mempertimbangkan posisi geografis tertentu dan populasi wilayah. Artinya, visibilitas hilal harus relevan dengan lokasi tertentu yang dihuni manusia. Akibatnya, tanggal awal bulan dalam kalender Diyanet kadang berbeda dengan kalender KHKT. Contohnya terjadi pada penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Menurut KHKT Muhammadiyah, Ramadan dimulai pada 18 Februari 2026. Namun kalender Diyanet Turki menetapkannya pada 19 Februari 2026. Perbedaan ini muncul karena Diyanet Turki memvalidasi visibilitas hilal hanya di wilayah tertentu, sedangkan KHKT menganggap visibilitas di satu titik bumi berlaku secara universal. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan kajian mendalam terhadap sistem Diyanet selama 1 tahun penuh. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan toposentrik sering menghasilkan ketidakkonsistenan dalam penerapan global. Karena itu, Muhammadiyah memilih pendekatan geosentris global yang dinilai lebih konsisten untuk mewujudkan kalender dunia yang seragam. Dengan sistem ini, Muhammadiyah berharap kalender Hijriah tidak lagi terfragmentasi oleh batas negara. Smart People, kalender Hijriah Global Tunggal atau KHKT tidak hanya menarik perhatian di Indonesia. Banyak tokoh dunia Islam memberikan respon terhadap gagasan ini. Salah satu dukungan datang dari Turki. Dr. Mehmet Ekim, pejabat dari Diyanet Turki, menyebut KHKT sebagai langkah penting dalam mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, kalender global dapat memperkuat solidaritas umat Islam di berbagai belahan dunia. Dukungan juga datang dari Iran. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, menyatakan bahwa kalender Hijriah global merupakan langkah penting untuk memperkuat persatuan umat Islam. Dari Palestina, Duta Besar Dr. Zuhair Al-Sun juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kalender global dapat menjadi simbol persatuan umat Islam, terutama bagi bangsa Palestina yang menghadapi berbagai tantangan politik dan kemanusiaan. Apresiasi bahkan datang dari tingkat organisasi internasional. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam sidang Dewan Menteri Luar Negeri ke-51 di Istanbul mengeluarkan resolusi nomor 1/51 C yang mendorong penggunaan kalender Hijriah terpadu berbasis perhitungan astronomi. Asisten Sekretaris Jenderal OKI, Tariq Al-Barkhid, menyebut inisiatif kalender global sebagai langkah visioner bagi masa depan umat Islam. Namun, tentu saja tidak semua negara langsung mengadopsinya. Arab Saudi misalnya masih mempertahankan sistem kalendernya sendiri. Secara historis, Saudi memang belum menunjukkan dukungan penuh terhadap gagasan kalender Hijriah global. Meski demikian, Muhammadiyah terus membuka dialog dengan berbagai negara, bahkan dalam beberapa forum internasional, Muhammadiyah menyatakan siap mempromosikan kalender global ini tanpa menyantumkan identitas organisasi, agar lebih mudah diterima oleh dunia Islam. Bagi Muhammadiyah,
Terpenting bukan siapa yang memulai, tetapi bagaimana umat Islam dapat memiliki sistem kalender yang sama di masa depan. Smart people, pertanyaan yang paling sering muncul tentu saja berkaitan dengan Idul Fitri. Menurut maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, nomor 2 _MLM _1.0 E tahun 2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat 20 Maret 2026. Penetapan ini berdasarkan sistem kalender Hijriah global tunggal. Perhitungan astronomi menunjukkan bahwa ijtima atau konjungsi bulan terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01:23 Universal Time Coordinate. Pada saat itu, parameter visibilitas hilal telah memenuhi kriteria global. Karena itu, Ramadan 1447 Hijriah berlangsung selama 30 hari, dimulai pada 18 Februari dan berakhir pada 19 Maret 2026. Sementara itu, pemerintah Indonesia menggunakan metode ru'yat dan hisab melalui sidang isbat Kementerian Agama. Metode ini menunggu pengamatan hilal secara langsung di wilayah Indonesia. Jika hilal belum terlihat atau belum memenuhi kriteria Mabims, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Karena itu, pemerintah memperkirakan Idul Fitri bisa jatuh pada 21 Maret 2026. Perbedaan ini bukanlah konflik. Ia merupakan hasil ijtihad yang berbeda dalam memahami metode penentuan bulan Hijriah. Muhammadiyah memilih pendekatan kepastian astronomi global, sementara pemerintah menggabungkan hisab dan ru'yat lokal. Perbedaan ini telah menjadi bagian dari dinamika umat Islam di Indonesia selama puluhan tahun. Namun di balik perbedaan itu, tujuan ibadah tetap sama, meraih kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Smart people, pada akhirnya, Idul Fitri bukan sekadar tentang tanggal. Ia adalah tentang makna kembali kepada fitrah, tentang saling memaafkan, tentang persaudaraan yang melampaui batas perbedaan. Kalender Hijriah global tunggal adalah sebuah ikhtiar. Ikhtiar untuk menghadirkan kalender Islam yang lebih teratur, lebih ilmiah, dan lebih menyatukan umat. Mungkin perjalanan menuju kalender global masih panjang. Masih ada perbedaan pendapat, perbedaan metode, bahkan perbedaan tradisi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setiap gagasan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan KHGT adalah salah satu langkah itu. Langkah menuju satu harapan besar bahwa suatu hari nanti umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Ramadan, berpuasa, dan merayakan Idul Fitri pada hari yang sama. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.